Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Kita prihatin ya, memiliki calon presiden seperti Prabowo yang mengenalkan gimmick joget gemoy. Padahal usianya sudah 72. Seharusnya dia memiliki rasa malu. Kata Rasulullah, kalau kamu gak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Demikian juga Gibran ya, yang lahir sebagai anak haram demokrasi menurut Tempo, karena berangkat dari manipulasi hukum yang dibuat oleh pamannya, yang terbukti melakukan pelanggaran berat secara etik dengan mengetuk peraturan 99 Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan ponakannya melaju menjadi calon wakil presiden Prabowo. Meskipun usianya Gibran itu belum 40, tapi baru 36. Dan kita sayangkan ya, dulu kita dikenalkan dengan calon presiden atau presiden yang masuk gorong-gorong. Sekarang kita dikenalkan oleh calon presiden yang gemar berjoget ya, dengan tanpa rasa malu. Kita lihat ya, siapa sebenarnya Prabowo itu dengan cara yang disebut sebagai goyang gemoy. Apa itu gemoy? 1, 2, 3. Mau dimaki-maki kek, mau dihujat kek, kita joget aja. Ya, keadilan di tanah Papua itu masalah utama. Okay? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan, karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Okay? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua ini lebih layak jadi presiden ya, Anies Baswedan. Tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Setuju, kita harus ada pendekatan dialog, benar ya. Dan saya juga setuju harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Gibran maksudnya. Tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kelakuan ya. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Takut tidak punya jabatan, Mas Anies.
ingin lagi. Mas Anies, Bocil. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Kan evaluasi buruk. Jadi saya akan bilang dasar anak kecil tuh nggak tahu aturan tuh. Tapi Gibran akan marah juga tuh, kenapa gue disuruh duduk tuh? Gue nih wakil presiden loh, ngapa nih tarik baju gue? Tiba-tiba berhalangan tetap. So kita So, punya seorang presiden Gibran maksudnya. yang jadi gubernur aja belum pernah loh mas masuk ke wilayah provinsi, politik profesional, apalagi nasional. Lalu siapa yang sebetulnya tanpa langsung ya kan mendirect 3 kalinya itu terjadi? Ya, bapaknya. Jadi namanya indirect 3 kali. Indirect 3 Bisa kali. ini. 3 Ini periode. sinetron yang paling hebat. Ini ya. Nah ini. Dan ada namanya Jadi- nanti istilah presiden senior. Hal inilah sebetulnya makanya wah kalau saya sih saya akan jagain terus Mas Prabowo. Mas harus hati-hati Mas. Masya Allah. Ya itulah ya satu cuplikan sedikit parodi tentang profil calon wakil presiden kita di luar Ganjar Pranowo, tapi kontras kita berikan antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Anies selalu serius, selalu memperlihatkan kekukuhan ya, narasi-narasi intelektualismenya, sementara Prabowo tampaknya sengaja tidak mau head to head berhadapan dengan Anies secara intelektual, tapi dia ingin mencoba menghibur dirinya sendiri dengan joget gemoy. Kalau kebanyakan joget gemoy, kita khawatir ya Indonesia lama-lama akan letoy ya. Letoy itu lemes ya, nggak berwibawa di dalam fora internasional, tidak memiliki wibawa dalam pergaulan internasional, karena mengurus negara itu seperti main-main. Dulu ada yang masuk gorong-gorong, terus kemudian melakukan transformasi menjadi senang joget-joget saat 17 Agustusan di istana. Nanti kalau Prabowo terpilih jadi presiden, kita nggak tahu Indonesia akan dibawa kemana. Ya memang hidup itu innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Hidup itu sungguhnya adalah main-main dan sendakuro. Tapi ya dalam ngurus 273 juta, mungkin inilah urusan yang serius ya. Nggak selalu harus dihadapi, didekati dengan pendekatan yang seolah-olah semuanya bisa diajak gembira dan happy dalam kegembiraan. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.